pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Feliana Lemahalo, salah satu dosen dari Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman, khususnya dari program studi S1 Kimia pada kelompok bidang ke-6 Kimia Fisik. Perkenalkan, saya kali ini menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kimia Zat Padat dengan metode dia, yaitu Delivery Interaction and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPPT, khususnya bidang pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Kimia Zat Padat ini, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan bagi mahasiswa semester 6 pada program S1 Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 2 SKS teori selama 1 semester dengan bahasa pengajarnya yaitu adalah bahasa Indonesia. Adapun tujuan dari mata kuliah Kimia Zat Padat ini adalah untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan agar mahasiswa mampu menggunakan konsep-konsep teoritis dan prosedural pada bidang kimia zat padat. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu CPL 2, mampu berpikir logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks perubahan ilmu kimia, ilmu pengetahuan, dan teknologi lainnya yang berbeda. CPL 4, memahami konsep teoritis, menganalisis struktur, sifat, fungsi, perubahan, energi dan dinamika, identifikasi, pemisahan, karakterisasi, transformasi, sintesis pada bidang kimia umum, dan yang lebih spesifik. Capaian pembelajaran mata kuliah untuk Kimia Zat Padat yaitu mahasiswa diharapkan mampu untuk menggunakan konsep-konsep dasar dan interaksi molekul pada zat padat serta memahami bagaimana konsep struktur kristal sederhana serta penyusunan kristalin. Mahasiswa juga diharapkan mampu untuk memahami konsep difraksi sinar X dan kerusakan pada kristal. Berikutnya, mahasiswa mampu untuk menjelaskan tentang larutan padat. Nah, selain itu, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami konsep diagram pasal dan analisis thermal yang digunakan pada zat padat. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu untuk memahami konsep-konsep metode interaksi, analisis teknik karakterisasi, serta sifat-sifat zat padat. Adapun buku-buku yang digunakan dalam mata kuliah ini sangat beragam, mulai dari buku-buku kimia fisik, baik itu yang bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, kemudian sumber-sumber referensi dari berbagai pustaka, baik itu juga jurnal-jurnal, artikel jurnal yang ada di nasional maupun internasional. Selain itu, pembelajaran kimia zat padat ini dilakukan selama kurang lebih 16 pekan, di mana 7 pekan pertama yaitu dilaksanakan sebelum ujian tengah semester, dan kemudian 7 pekan berikutnya dilaksanakan sebelum ujian akhir semester. Adapun metode pembelajaran yang digunakan yaitu secara sinkronus atau tatap muka di ruang kelas. Namun biasanya juga kami menggunakan virtual conference seperti Google Meet dan Zoom, di mana mata kuliah ini mengundang praktisi mengajar dari BRIN yang dapat membantu mahasiswa untuk memahami dan mengenal konsep-konsep praktikal dan keterbaruan dalam kimia zat padat. Dan diharapkan nantinya mahasiswa dapat memahami lebih lanjut mengenai mata kuliah ini. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah ini diperoleh dari berbagai penugasan, diskusi kelompok maupun diskusi mandiri, UTS, UAS,
project, dan lainnya. Adapun rubrik penilaian yang kami gunakan didasarkan pada matriks atau rubrik yang sudah ditetapkan oleh Universitas Semua Warna, dan di mana kami mengambil yaitu untuk project yaitu 25%, studi kasus 25%, UTS 15%, UAS 25%, dan afektif 10%, dengan total pembobotan yaitu sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah kimia zat padat ini untuk mahasiswa program studi S1 Kimia FMIPA Universitas Semua Warna. Berikut cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang. Kita ketemu lagi di mata kuliah kimia zat padat. Kita akan belajar mengenai beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, single komponen phase diagram di sini. Jadi di sini mungkin waktu praktisi mengajar kalian waktu Ibu yang Sarong menjelaskan sudah dijelaskan lebih dalam ya. Tapi saya akan mengulang sedikit di sini. Ini adalah diagram pasang untuk single komponen, artinya cuma satu senyawa saja. Nah, untuk satu senyawa, contoh ini adalah H2O. H2O di sini punya 3 fase. Yang pertama adalah fase padat, fase cair, dan fase uap. Di mana dari ketiga fase ini kita dapatkan titik di situ, titik pertemuan, yaitu yang disebut sebagai triple point. Nah, triple point ini itu adalah kondisi di mana air itu, gitu ya, dengan gangguan sedikit saja itu bisa berubah nanti ke fase yang mana kita mau harapkan. Nah, misalnya di sini ini triple point, berarti ini fase ketiganya lah ceritanya di sini. Fase ketiganya di kondisi yaitu suhunya adalah sekitar 0,0075 derajat Celcius, hampir mendekati 0, dan tekanannya itu adalah 1 atmosfer. Nah, ini tadi ini suhunya 0,075 hampir mendekati 0, sedangkan tekanannya itu pada hampir mendekati 0 juga, 0,006 atmosfer. Gimana dengan gangguan sedikit misalnya suhu? Oke, kita naikkan di suhunya ke sini, otomatis dia kan masuk ke fase uap. Kalau misalnya kita suhunya tetap, ya kan, tapi tekanannya kita naikkan, dia masuk ke fase larutan. Atau ketika misalnya tanah, artinya apa? Kita turunkan suhunya, tekanannya tetap di sini, tapi suhunya kita turunkan, maka dia masuk ke fase larutan. Oke, nah ini yang 2 komponen. Ini yang mungkin perlu saya tekankan ke kalian, mungkin yang Ibu ya Sarong mungkin miss kemarin nggak terlalu menjelaskan ya. Kenapa ini penting? Nah, karena ini biasanya sering digunakan, apalagi pemerintah kita itu kan lagi banyak melakukan, tahu kan di daerah Morowali ya, di Sulawesi Tenggara atau nggak salah itu, sama di maksudnya Kalimantan ada juga Sumatera. Nah, ini dipakai. Oke, nah diagram fase 2 komponen ini tuh dasarnya dalam nanti kalau kalian misalnya nanti kalau dia kerja di smelter ya, kerja smelter ini basicnya. Kenapa? Karena ini adalah pencampuran 2 logam di mana kalian harus mencari pada suhu berapa dan tekanan berapa misalnya ini, atau pada komposisi logamnya dan suhu berapa, kita punya efisiensi
titik leburnya antara misalnya Cu di sini dengan Mi itu kan punya titik leleh yang berbeda. Ada dua logam tapi punya titik leleh yang atau titik lelehnya berbeda. Contoh yang Cu ini titik lelehnya di 1083, sedangkan Mi ini di 1455. Nah, kalau misalnya kita mau saya mau dia pada kondisi di sini. Ini ketika dia lewat dari sini ini adalah garis perkembangannya itu adalah fase solid ditambah liquid. Nah, di atasnya itu berbentuk liquid dan di sini fase solid. Nah, kita mau dia nanti saya mau misalnya dua-duanya dalam bentuk lautan, nikel maupun Cu tadi. Nah, tapi saya mau bentuk lautan. Ya udah, kita lihat nanti di sini komposisinya berapa gitu. Contoh misalnya, ternyata untuk dia fase lautan dengan suhu yang paling rendah, ya, titik leleh yang paling rendah, ternyata kita harus misalnya MI-nya di sini 20% gitu ya, sedangkan Cu-nya 80%. Jadi juga Cu-nya 80%, sedangkan Cu-nya cuma 20% supaya kita dapat di titik 0. Kalau kenapa kok Bu, kalau misalnya saya mau di 50-50 misalnya, sama Cu, kita tinggal tarik aja. Kalau mau masuk di fase liquid otomatis kita harus di atas sini ya. Suhunya di sekitar antara 1300 sampai 1400 untuk dia di fase liquid. Oke, nah ini yang sering nanti kalau misalnya di industri smelter itu, ini akan kalian temui ini. Jadi ini namanya eutectic point atau titik eutectic. Ini udah dijelasin dari ada nanti. Oke. Nah, ini adalah titik eutectic. Kenapa disebut sebagai titik eutectic? Karena pada kondisi ini, gitu ya, pada kondisi ini suhu, gitu ya, suhu antara Cu dan Ag misalnya, dan komposisinya itu dia paling rendah. Artinya energi yang dibutuhkan untuk mengolah campuran antara Ag sama Cu ini adalah di posisi dia. Posisi yang minimum, energi yang dibutuhkan untuk mengolah campuran Ag dan Cu ini di posisi ini. Nah, bukan cuma smelter sebenarnya, tapi dalam industri alloy ini juga digunakan. Jadi ketika kalian membuat alloy, contoh alloy yang paling dekat sepeda. Ada punya sepeda, ya kan? Sepeda tahu sendiri, sepeda yang murah pasti berat kan? Iya enggak? Nah, yang mahal biasanya lebih ringan, terutama rangkanya. Kenapa? Karena campurannya mempengaruhi rangkanya. Campuran apa yang ada di dalam sepeda yang mahal itu tadi, sehingga menyebabkan ada loh orang, saya ingat banget waktu itu saya lihat di Instagram itu ada orang sampai minum sepeda naik gunung. Bayangin itu berat kalau pikiran kita, tapi ternyata ya ringan menurut dia ya, menurut dia ringan. Kenapa? Karena ternyata itu sepeda harganya 20 juta. Artinya komposisinya itu adalah bukan semuanya besi. Nah, kalau Fe kan berarti biasanya berat ya. Apalagi dia bisa aja mencampur dengan nikel atau biasanya Cu atau biasanya krom, yang artinya dia membutuhkan suatu logam-logam yang tahan korupsi, kuat, ringan. Itu penting. Nah, dari campuran itu dicari dulu titik lelehnya di mana. Karena pasti dari 3 logam ini saja ya, contoh itu punya titik leleh yang berbeda-beda. Contoh ini 2, Ag titik lelehnya dia
Nah, sedangkan kalau yang CO di atasnya kan, oh maaf, ini nggak sampai, di sini cuma di 1100, nggak sampai 1100. Nah, kalau kita misalnya 100% AG, berarti kan kita harus melelehkan di suhu 1800. Otomatis kita butuh energi yang lebih besar untuk bisa melelehkan sampai dia menjadi liquid. Fasenya fase liquid. Kalau mau di bawah ini, kalau kita ngikutin kita campur ini. Saya mau AG-nya 90%, sedangkan CO-nya 10% nih. Otomatis ini di sini kan. Nah, kondisinya apa? Kita harus melelehkan, jadi kalau ketemu di sini ya, namanya di sini. Nah, kita untuk fase liquid berarti kan otomatis di sini di 1700 suhunya. Energi jauh besar. Jadi cari komposisinya, di mana kondisinya itu adalah di tengah-tengah, yaitu tidak terlalu tinggi untuk AG tapi tidak terlalu rendah juga untuk CO. Nah ini tadi, nah contoh ini yang kalian hitung kemarin ya, yang saya tanyakan kemarin di soal nomor 3. Jadi cari di 1400, 1300 ya, sama 1200. Ya, jadi ya 1400, 1300 dan 1200. Jika hitung jumlah setiap fase yang ada dalam 1 kilo paduan 50-50 berarti misalnya di sini, atau kalau ini ambil yang di sini kan, paduannya gitu ya, di sini. Terus misalnya tadi di suhu 1400. Nah, berapa persen hitung jumlah setiap fasenya. Nah, berarti kalian nanti harus menghitung. Nah, tarik dulu garisnya. Misalnya kan ini CO dengan N ini, kita tarik misalnya 35. Nah, contoh misalnya CO-nya 35% nih. Tarik aja sampai ke fase mana dia. Kalau misalnya tadi kan nih rekam di 1400, kalau ini misalnya ada suhu nih 1320 nih, berarti kan di sini. Berarti dia sudah lewat fase liquid kan masuknya. Nah, liquidnya itu mengandung berapa persen? MI dan berapa persen CO. Nah, ini contoh kan pakai rumus yang ini kan kemarin. Jadi WL sama dengan S ditambah RS gitu ya. S-nya itu diambil dari tadi contoh ini 35, terus di sini 43 ketika dia pada titik yang fase solid. Nah, kalau kalian ini kan fasenya di 50-50 ya. Iya. 50-50. Jadi fase anggaplah di situ fasenya tadi 50-50 kayak gini. Ini 50 ya. 50 tarik. Ini fase S ditambah L, ini di liquid, terus kemudian ini solid ya, kayak gini. Nah, terus kemudian kita cari nanti sampai ke titik mana R-nya ini S. Nah, contoh di sini R-nya
42 kemudian dibagi dengan 42 ditambah 60. Hasilnya berapa persen? Ini hasilnya berapa persen ini? 0, yang ini berapa? 0,4 ini 60 dikurang 50, kemudian ini 60 dikurang 42. Nah, yang amannya kalau yang ini ngambilnya berarti yang benar. 50 dikurang 42. Kemudian di sini 50 kurang 42. Juga ini berapa? Kalau dibanding 100%, jadi 50% ini jadi totalnya 100%. Itu contoh. Iya Bu, Nah, kemudian masuk ke sini nih termografimetri analisis yang kemarin ditanyakan gunakan plot termografimetri ini untuk menentukan berapa persen produk yang terdekomposisi pada suhu 100 sampai 300. Dari sini sebenarnya sudah bisa kelihatan ya. iya. Kalau kita lihat dari sini, kita tadi pada kondisi 0, ya pada suhu 0 derajat Celcius, produknya 100%. Tapi ketika dia berjalannya waktu dan bertambahnya suhu, masuk ke hampir 200 ya, sampai ke 100 sampai mau masuk ke 200, mulai terjadi penurunan atau terjadi dekomposisi. Nah, dekomposisinya ini, apa yang terjadi di sini itu adalah dekomposisi air yang kalian sudah ikuti kemarin waktu seminarnya kakak tingkat kalian kan. Jadi yang pertama kali terjadi adalah dekomposisi airnya, penghilangan air di sini. Nah, berapa persen? 12,4%. Benar semua? Dan yang terakhir, saya analisis. Yang ditanyakan adalah yang mana yang brittle sama ductile, yang A atau yang B. Terus jelaskan secara singkat. Yang mana yang brittle aja? B. Nanda? Kemarin yang B, yang brittle. Jawabannya adalah ya, yang brittle. Kenapa? Karena di sini
sini kelihatan ada patahan. Yang ini kan halus banget ya. Daktil itu kan artinya kayak ulet. Jadi ulet, bahasa Indonesia-nya kalau daktil kan ulet agak keras dan lentur. Nah, kalau brittle itu kan artinya rapuh atau mudah pecah. Dan kita bisa lihat sendiri di sini ada kayak bentuk yang dan rasa. Bukan yang kemarin sudah disampaikan kan perbedaannya. Nah ini contoh. Jadi kalau yang kemarin seperti apa? Oh yang ini ya? Iya, seperti itu. Ya karena daktil itu kan ulet, artinya mudah ditarik gitu ya. Tapi kita harus lihat betul-betul analisisnya yang brittle tuh. Karena yang mudah sekali yang mati itu adalah yang brittle. Nah brittle itu kan artinya retakan, rapuh, patah gitu ya kalau di bahasa Indonesia. Nah kalian perhatikan ini ada nggak bentuk-bentuk patahan? Ini kan kelihatan banget kayak bentuk patahan, kayak bentuk rapuhan ya. Dibandingkan yang ini kan ini mulus ya, lebih kayak agak mulus dibandingkan yang sebelahnya. Kalau kalian bandingkan, kelihatan kan perbedaannya? Nah itu untuk salah satunya yang untuk analisis. Nah alasannya kenapa? Yaitu tadi kita bisa melihat di gambar A itu terlihat adanya patahan-patahan yang menunjukkan bahwa gambar A ini adalah gambar yang brittle, sedangkan yang B itu adalah yang ada gunanya. Gimana? Balik. Oke. Sampai ketemu di semester depan. Berikut cuplikan asesmen yang dilakukan terhadap mahasiswa pada akhir kegiatan perkuliahan mata kuliah Kimia Zat Padat. Jika video ini dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah Kimia Zat Padat di program studi S1 Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Unpad. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai, panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2020, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Kemendikbud. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Civitas Akademika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammad, khususnya rekan-rekan dosen, rekan-rekan mahasiswa program studi S1 Kimia. Demikian yang saya sampaikan. Atas semua kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat pagi.